Kita mulai ya market update kita hari ini. Ini hari Rabu ya, Rabu 26 Juli 2023. Nah, kalau kita lihat indeks dulu ya. Indeks kita sudah ya, oke. Thank you. Indeks sudah ada di point of interest POI-nya kita ya. Jadi ini tinggal tunggu break. Kalau dia break, ya teman-teman tahu lah ya. Moga-moga ya kalau dia bisa ada ini besok adalah pengumuman suku bunga. Hari ini suku bunga Bank Indonesia dipertahankan. Jadi sebenarnya kabar baik untuk si pasar-pasar saham ya. Karena ini saatnya mereka keluar dari pasar yang tidak beresiko. Jadi risk off kemarin. Nah, sekarang menjadi risk on kembali ya. Ini kurang lebih risk off dan risk on-nya. Nah, ini harusnya sudah mulai risk off ya. Risk on ya maksudnya ya. Jadi dari pasar uang akan mulai berani untuk masuk ke dalam pasar modal. Dan kita udah lihat dari bulan lalu lah ya, itu bagaimana si asingnya sudah terus masuk. Jadi makanya kenapa indeks itu bisa rally lumayan panjang. Ya, nah rally ini ingat teman-teman selalu akan ada kesempatan untuk dia koreksi dulu. Nah, mungkin teman-teman buat teman-teman ya yang kemarin akan ada yang komen tuh bagaimana kalau misalnya saya sudah jual ini dalam keadaan cash, kapan saya masuknya? Nah, ini moga-moga ya, semoga seasonal dari indeks harga saham gabungan itu masih berlaku nih. Biasanya memang Agustus, September itu jelek. Ya, Agustus September jelek. Nah, kalau lihat dari posisi indeks harga saham gabungan yang sudah rally sejak Juni, berarti sepanjang Juli itu dia rally. Ya, moga-moga loh, moga-moga akan ada koreksi. Jadi ada taking profit dulu ya, mungkin ya. Kalau jalan terus sih juga sebenarnya juga cukup baik ya. Ya, jadi moga-moga nanti dia ada, mungkin dia nanti dia tembus, kemudian dia ada koreksi dulu, koreksi nanti mungkin di Agustus atau September sesuai dengan seasonalnya. Kalau nggak koreksi, minimal dia ngebes. Jadi setelah ini dua skenario lah ya. Dia mungkin lari, kemudian dia koreksi. Ini untuk indeks harga saham gabungan. Kemudian kalau nggak, dia ngebes. Jadi setelah dia ngebreak, kemudian dia best dulu sembari nunggu laporan keuangan. Terus habis itu ya cuaca di sekitar Q3 ya, Q3. Karena kan kita udah masuk ke Q3 nih. Juli udah masuk. Nanti Agustus. Nah, Agustus biasanya udah dapat nih gambaran kira-kira bagaimana laporan keuangan Q3-nya perusahaan-perusahaan. Jadi udah mulai bisa ngeraba gitu ya. Nah, itu mungkin adalah waktu yang buat teman-teman cicil masuk kembali. Tapi kalau teman-teman yang sudah ikut sejak awal dan sampai hari ini belum keluar, ya sudah tinggal ikut aja. Ya, paling kalau nambah-nambah gimana sih nambah? Paling nambah di tempat-tempat yang mungkin kalau di area-area yang terakhir gitu sebelum dia masuk ke stage 2, berarti ini ya paling nambah di daerah-daerah LPS atau dia swing low gitu ya. Nah, kalau enggak ya lu cari ada lagi enggak saham yang punya story, yang teknikalnya bagus ya, yang masih ada di set 1, yang masih menunggu. Ya, ini mungkin ada daerah-daerah yang masih bisa kita lihat. Kayak kemarin kita sempat bicara mengenai sektor energi ya, sektor energi. Jadi nanti hari ini kita akan lihat sedikit sektor energi. Kalau kemarin kita bahas ya sekilas doang mengenai Medco, ya Medco ya kemarin ya sempat bahas itu. Ya kita akan lihat nih kira-kira ada nggak ya kan ada pertanyaan misalnya kayak batu bara. Ini batu bara kok kayaknya ada unsur sedikit larinya gitu ya. Nah, kita akan lihat hari ini seperti apa dia ya. Oke, kita mulai yang batu bara itu yang pertama adalah eh oke, yang pertama adalah Harum. Ya, ini saya nggak urutin ya, teman-teman. Jadi ini cuman itu yang sekilas yang saya lihat aja. Kalau teman-teman lihat Harum, ya, kita lihat ini dulu ya. Lihat komoditas batu baranya sendiri. Bagaimana komoditas batu baranya? Saya sih tidak melihat kalau ada perkembangan di harga batu bara. Ya, ini mana coal misalnya ini harga batu baranya sebentar. Batu bara mana? Oh ini ya, ini batu bara. Apa yang kita lihat di chartnya si batu bara, kelihatannya dia seperti sudah mendatar. Ini saya gedein ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang IG mungkin nanti lihat di YouTube ya. Karena ini saya juga bingung bagaimana nge-share chartnya dia. Ya ini, kalau teman-teman lihat ya, ini kan adalah penurunan harga batu bara. Nah, apakah ini sudah jadi stage satunya batu bara?
Sebenarnya paling gampangnya itu adalah kita mau lihat ada story nggak. Kemarin itu sempat kita lihat ada pemanasan global. Bukan pemanasan global, sorry. Meningkatnya suhu udara yang sangat tinggi, terutama di daerah Eropa. Ya, itu kan sampai Yunani sekarang terjadi kebakaran hutan. Ya, saya nggak tahu udah selesai apa belum. Tapi yang pasti suhu udaranya naik. Gitu. Nah ini makanya kemarin sempat saya tanyakan gitu kan. Kalau suhu udaranya naik begitu, orang nyari AC nggak ya? Orang nyari daerah-daerah dingin nggak ya? Atau malah beda gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bule-bule, ini sorry to say, saya nggak tahu kondisi di sana seperti apa. Kalau teman-teman tahu kondisinya, ya silakan coba di-share ya. Lu lihat bule-bule kalau ke Bali gimana sih? Buka baju se apa ya? Se ya se sisa-sisanya gitu kan. Ya dia kalau bisa ini apa jemuran dan lain sebagainya. Kayak ini nyari panas banget gitu loh. Ya, sedangkan kalau kita kayak kemarin saya ke Vietnam itu 30 berapa ya? 36, 37 ya, bahkan sempat sampai ke 39. Itu gila gerak banget gitu sampai kayaknya malas banget gitu. Ya buat bergerak itu kayaknya malas banget. Nah, mereka gimana nih? Mereka gimana? Karena kebiasaan mereka kan agak-agak dingin ya cuacanya ya, suhu udaranya segala macam. Nah, sekarang agak panas. Ini apa yang terjadi pada mereka? Teman-teman bisa cek ya. Ini mungkin bisa jadi status story. Kalau seandainya mereka mencari juga AC ya, suasana yang dingin ya, mungkin dan segala macam ya. Nah, mungkin ini ada kesempatan terjadi peningkatan pada harga batu bara. Oke, kenapa? Kenapa kita masih ngelihat harga batu bara? Karena ada katalis yang kedua mengenai harga batu bara, yaitu si perjanjian di Laut Hitam itu kan ceritanya udah di ban lagi kan, udah di ban lagi. Nah, apakah penyaluran gas juga ikutan? Ya, atau sampai sekarang gas itu nggak diambil dari Eropa, dari Rusia, si Eropanya ini. Kalau dia masih tidak ambil dari Rusia, berarti mereka akan mencari stok batu bara lagi karena kemarin kan diaktifkan kembali kan PLTU-nya mereka, terutama Jerman. Lu bisa cek lah data-data ekspornya Jerman. Kemudian satunya lagi adalah satu lagi negara apa gitu ya, pokoknya daerah-daerah Eropa Utara tuh. Eropa Timur maksudnya. Eropa Timur dia juga mengaktifkan kembali PLTU-nya, terutama Jerman sih. Jerman itu jelas dia mengaktifkan kembali, tapi jangan lupa juga Jerman juga punya tambang batu bara yang memang juga sudah dia berhentiin ya, dan ke arah kebutuhan mereka terpaksa aktifin. Nah, apakah itu menjadi story-nya mereka? Karena sampai sekarang saya masih belum melihat gitu ya, saya belum melihat. Tetapi kalau lu lihat mungkin di apa technical dari saham-sahamnya, iya kok kayaknya menarik gitu ya, kayaknya menarik. Nah makanya ini story-nya kita belum ketemu ya. Kalau lihat dari gas, minyak bumi yang terus meningkat, memang kebutuhan batu bara kelihatannya akan meningkat karena ada substitusi kan. Kalau lu harga minyak bumi yang meningkat, yang terus naik, ini minyak bumi itu sudah di 78, udah hampir 80, tapi memang secara teknikalnya dia belum uptrend ini. Ya, ini masih kita harus lihat dia sampai bertahan di atas 85 itu baru kita lihat ada apa namanya, ada tren yang berubah nih dari yang sideways-nya menjadi uptrend lagi. Nah, kalau minyak buminya terus naik ya, logiknya itu adalah akan ada perpindahan penggunaan minyak bumi ke batu bara atau gas. Ya, akan ada perpindahan itu. Jadi yang apa PLTU yang menggunakan tadinya kalau minyak bumi murah, mereka pakai solar. Nah, kalau udah mulai mahal lagi kan dia harus nutupin biaya kan, dia akan mencari yang lebih murah yaitu batu bara. Nah, kita masih lihat bagaimana mereka, terutama dua negara. Dua negara ini, tadi kan kita bilang Eropa ya, Eropa karena adanya gelombang panas. Nah, dua negara ini juga lu perhatikan, kalau dia udah mulai meningkat pada permintaan batu bara, terutama untuk Cina dan India, ya kalau dua negara ini udah mulai meningkat, itu harga batu bara harusnya juga udah mulai naik. Tapi kalau belum, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi paling peningkatan pada harganya itu cuma respon untuk swing doang. Ya, respon untuk swing doang. Tetapi kalau dia akan jadi cyclical, berarti ekonomi dari si China dan India ini harus naik.
Karena peningkatan pada ekonomi mereka berarti akan menggerakkan kegiatan manufaktur. Kegiatan manufaktur itu akan meningkatkan penggunaan terhadap energi. Ya, kalau penggunaan energi naik, otomatis ya pembangkit-pembangkit itu akan mencari bahan bakar, ya kan, untuk menghasilkan energi untuk dipakai oleh manufaktur. Ya, ini teman-teman harus lihat gitu ya. Apakah itu tuh sudah terjadi? Kalau dia sudah terjadi, berarti mulai cyclical lagi. Nah, apakah secepat itu cyclical dari si batu bara? Karena terjadi sebelumnya itu di tahun, sebentar ya, kita lihat sama-sama ya. Teman-teman bisa lihat cyclicalnya. Ini saya lihat dulu. Ini bisa sampai berapa? Cuma bulanan. Nih ya, sebelumnya nggak bisa kelihatan. Jadi sebelum 2010 ya, sebelum 2010 itu ada sebuah cyclical batu bara di situ. Ada kenaikan pada harga batu bara di situ. Tapi memang tidak setinggi yang terjadi waktu COVID. Ya, kalau waktu COVID itu karena keterpaksaan yang dipaksakan oleh keadaan ya. Jadi karena Rusia perang sama Ukraina, sehingga di stop gas yang mengalir ke Eropa. Tadi kan memang disuplai oleh Rusia kan, itu hampir berapa, 60 apa 70% energi untuk pembangkit listrik mereka itu disuplai oleh Rusia. Nah, tiba-tiba kelabakan mereka. Jadi ya udah, lu ada harga berapapun diambil kan. Ya ini makanya terjadi peningkatan pada harga batu baranya. Jadi kalau ini kita bilang salah satunya adalah startup, ya ini juga startup. Jadi penerimaan si emiten tiba-tiba jadi besar sekali. Ya, jadi gede banget dari 100 malah dari 40 US dollar per metric ton ya menjadi 400. Ya, jadi naik 1000% itu harga batu baranya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan batu bara mendapatkan apa kita bilang ya, ketimpa rezeki yang berlimpah itu ya kayak gitu ya. Jadi ini cyclical sama startupnya itu jadi gitu di batu bara kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekarang ya posisi sekarang yang dia udah turun jadi tinggal 100 US dollar lebih ini itu bisa balik lagi naik, atau sebenarnya ini cuman swing doang, efek yang sebentar doang ya, kemudian untuk turun balik. Ya, jadi kalau lihat dari money chart ya, ini mungkin kita cocok logi aja ya. Kalau ini adalah shoulder kiri, terus ini adalah head-nya, mungkin ini bikin shoulder kanan dulu, kemudian baru terus turun. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ya, kalau lu mau trade untuk batu bara, karena story-nya kan kita nggak ketemu nih. Mungkin ini baru untuk cuma buat swing doang, ya, kemudian dia akan kembali turun lagi. Ya, karena kalau kita lihat cyclical itu nggak mungkin berulang dengan sangat cepat seperti itu, kecuali memang ada kejadian luar biasa yang sering kita sebut sebagai black swans ini. Kalau nggak ada black swans ya nggak mungkin ada peningkatan kembali ke atas, ya. Oke, nah tapi kalau lu mau swing di saham-saham batubara, nah kita lihat beberapa. Jadi kalau kita swing mungkin kita masih bisa lihat, oh ada story yang lain gitu loh di emiten itu. Jadi nggak murni lu ambil yang batubara. Kalau ini pendapat saya ya. Kalau yang saya lihat dari story yang tadi saya cerita di awal, ini agak repot, agak susah gitu ya. Kalau yang dia murni batubara untuk kembali lagi berjaya seperti waktu zaman COVID itu kayaknya susah sekali. Ya, hampir boleh dibilang untuk sekarang kita lihat katalis yang ada itu kayaknya chance-nya atau kesempatan untuk mengulangi hal itu kecil. Ya, jadi ya paling teman-teman buat swing doang. Karena itulah makanya saya ngambil saham-saham atau emiten-emiten batubara yang punya story yang lain. Yang punya apa kita bilang ya, ada pendapatan dari tempat lain selain batubara. Ya. Nah, salah satunya adalah gitu ya. Oke ya. Salah satunya adalah mereka punya komoditas lain ya. Teman-teman lihat, pertama adalah Harum. Harum itu kan dia punya komoditas lain yaitu nikel. Jadi nikel itu kalau tidak salah sekarang udah 30-40% dari total pemasukan Harum.
total pendapatannya si Harum ya. Dan hari ini nikel katanya naik 5%. Nikel ya. Jadi kalau batu bara masih nge-swing ya, ya ini double katalis buat si Harumnya sendiri. Tapi saya cenderung untuk melihat si Harum itu lebih ke arah nikelnya. Karena story untuk nikelnya lebih baik gitu dibandingkan dengan story untuk si batu baranya. Ya. Nah, kedua, kalau untuk Harum sendiri, batu baranya kan ada satu jenis batu bara metalurgi tinggi. Jangan lupa, Harum ini juga punya tambang di Australia. Jadi dia bareng sama Singsang itu sempat mengakuisisi porsi tambang batu bara yang ada di Australia. Ya, kalau lu belum nggak ingat ya lu tinggal lihat lah ya, lu tinggal research aja. Kenapa bolak-balik saham-sahamnya itu? Karena kita udah pernah research ini dan Harum itu memang salah satu saham yang pernah mendatangkan profit yang lumayan tinggi ya buat saya lah ya. Saya nggak tahu teman-teman sempat ngerasain nggak ya. Oke, nah secara teknikal apa yang kita mau lihat dari Harum? Kalau lu lihat dari Harum, kan ini yang kita mau lihat itu adalah kemarin itu ini bagian ini apakah ini adalah set 1? Masih ingat nggak yang Harum? Ya, ini apakah ini set 1? Ini daerah sini nih. Ini apakah dia set 1 daerah, sorry teman-teman yang di IG, itu dari 1350 sampai ke 2000. Nah, itu areanya. Itu apakah itu menjadi set 1 atau itu menjadi set 3 yang belum selesai? Ya, ya set 3 atau set distribusi yang belum selesai. Ya, sehingga dia setelah dia di atas distribusi kemudian dia turun ke bawah dan dia melakukan distribusi. Tapi yang kita lihat adalah pergerakan terakhirnya. Ini spring ya, kita sebenarnya udah bisa konfirmasi itu spring. Kemudian kalau lu mau konfirmasi lagi, ini ada komet di sini. Ya, dia udah membentuk high low. Jadi kalau untuk si Harumnya sendiri, pergerakan hari ini itu menandakan bahwa dia nge-break ya. Jadi udah break boss ya. Jadi udah break of structure ya, break of structure. Kemudian di daerah sini di 1500 sampai 1600 itu change of karakternya terjadi. Ya, perubahan pada karakternya sudah mulai terjadi walaupun masih minor. Kalau mau lihat majornya, itu berarti dia akan naik atau breakout di atas 2000. Itu udah major, berarti dia meninggalkan stage 1. Ya, stage 1 untuk kembali naik. Nah, ini kita masih belum tahu. Yang baru berasa sekarang itu adalah teknikalnya. Kemudian yang berita yang terbarunya itu adalah soal harga nikel. Kita lihat ya harga nikel ya. Untuk hari ini sendiri harga nikel mana nikel. Nah ini nikel sendiri itu naik 4,73%. Ini untuk yang jam sekarang ya. 4,73%. Jadi kenaikannya dari sekitar ya 20.500 menjadi 22.000-an lah ya. Jadi ini udah teman-teman bisa lihat sendiri ini udah jelas mengalami kenaikan ya. Tuh. Ya, jadi udah ada bank gitu loh. Udah ada boom. Ini hari ini punya nih dari 21.250 menjadi 22.200 sekian lah ya. Jadi ini ada kenaikan yang lumayan gede. Itu sebenarnya kalau kita bisa lihat itu dalam bentuk ini nggak bisa dalam bentuk candlestick ya. Ini cuma dalam bentuk line chart. Jadi sebenarnya tanda-tanda untuk kehadiran si market maker di teknikalnya si nikel sendiri sebenarnya udah kelihatan. Ya. Dari ini nih di bulan Juni di tanggal 12 terus habis itu turun kembali sampai akhir Juni itu ada kenaikan pada harga nikel yang lumayan ya. Nah, hari ini dia mulai naik lagi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari harga nikel ini berarti harusnya emiten-emiten yang berhubungan dengan nikel itu naik bareng. Nah, kebetulan lagi emiten-emiten yang berhubungan dengan nikel itu juga ada sedikit berhubungan dengan batu bara, ya. Nah, yang kedua itu adalah KKGI. Jadi dia ada nikelnya, ada batu baranya. Nah, KKGI gimana? KKGI ini kita ngeliat dia udah mulai mentok ya, ada di plafon nih di sekitar 490 sampai 525 ya. Jadi ini adalah POI-nya untuk si KKGI. Kalau dia bisa berhasil tembus di situ berarti dia akan mengakhiri ini hampir sama kayak si Harum ya.
Kita ngelihat apakah ini jadi stage satunya dia. Ini. Nah, jadi dia akan mengakhiri stage satunya. Ini memang cukup pelan ya. Cukup tidak terdeteksi oleh banyak orang ya. KKGI. Benar ya? Ya, dan KKGI ini baru kita bilang baru break dari money spotnya. Jadi kita masih menunggu sih untuk volume yang lebih besar lagi dibandingkan dengan volume yang tanggal 24 Juli hari Senin kemarin. Jadi kita berharap ada satu volume yang lebih besar lagi untuk dia breakout dari money spot. Kalau enggak ya dia mungkin masih akan ada kelanjutan untuk ngebase-nya itu. Ya kenapa? Karena dia ada di sekitar resisten. Ya ada sekitar resisten. Jadi kita mau tunggu kalau udah di sekitar resisten untuk KKGI ya, lebih baik kita tunggu dia breakout saja. Jadi nggak usah terlalu agresif karena masih awal banget. Kita bisa lihat tadi kan harga nikelnya kan masih di bawah tuh, ya masih di bawah. Jadi, nah ini ya, ini harga nikelnya kita bisa lihat ya, dia masih di bawah. Jadi posisi set satunya ya, kurang lebih dari sini. Nah itu tunggu aja. Kita lebih baik kita tunggu. Jadi kalau misalnya contoh kayak KKGI, kita tunggu dia breakout saja. Ya breakout, ya ada potensi breakout. Di situ baru kita ambil KKGI. Ini memang saham yang mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak dibicarakan daripada si Harum. Ya, oke. Nah, saham yang lain itu adalah Inco. Kalau Inco ini katalisnya lumayan kenceng, terutama dalam hal divestasi. Jadi Minds.id ini pengennya itu sekali ngambil itu udah mayoritas aja karena target pemerintah kan harusnya bisa dapat 51%. Ya, 51%. Nah, untuk Inco sendiri kita juga masih ada katalis yang cukup negatif yaitu apa yang itu loh yang ekspor nikel secara mentah itu masih ditangani oleh Kejaksaan Agung kalau tidak salah, apa KPK ya. Nah, itu makanya kemarin kan kita sempat mau nunggu dia kalau bisa dia ngedrop. Ya kalau bisa di sekitar 5.500 ya. Ya di sekitar 5.500-an lah. Ya daerah-daerah iya benar. Sekitar 5.000 berapa nih? Ya 5.700 sampai 5.800. Kita mau tunggu itu ya. Kita harapkan bukan harapkan sih, apa ya? Kasus korupsi itu bisa membuat ini ya, pembuangan barang terhadap si Inco itu terjadi ya, tapi yang kita lihat sampai hari ini belum terjadi, malah ngebreak trendline malah ya. Jadi apa yang lu lakukan, ini yang saya sering bilang, reaksi ke harapan kita, kan kita maunya tunggu dia di bawah. Bener gak? Karena dia nggak turun, apa yang lu lakukan? Reaksi. Ya kita reaksi. Nah teman-teman bisa lihat ya, posisi Inco sekarang dia udah ngebreak trendline. Artinya kalau kita lihat untuk sinyal awal penurunan pada Inco itu udah kelihatannya udah mau kelar ya. Dan kalau saya gambar stage-nya atau base-nya itu ya kurang lebih daerah-daerah sini ya. Jadi daerah sekitar 6.000 sampai 7.150. Ya itu daerah base-nya. Kalau lu mau tunggu dia base-nya ngebreak, silakan, nggak masalah gitu kan. Kenapa? Karena kita masih menunggu divestasi dari si Inco-nya itu seperti apa. Ini akan jadi katalis sangat positif untuk si Inco. Kenapa katalis cukup positif? Kita bisa lihat kayak Freeport. Freeport itu sudah dikuasai pemerintah di atas 51%. Berarti kan itu sebenarnya mayoritas sudah punya pemerintah. Nah, untuk perpanjangan bla 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 segala macam, ya perpanjangan izin tambang segala macam pasti jauh lebih gampang. Ya pasti jauh lebih gampang. Termasuk si Inco. Inco kan sebenarnya ada tambang-tambang yang juga sudah mulai habis gitu, habis masa berlakunya. Nah, karena masa berlaku izin tambang itu udah mau habis, di sini pemerintah masuk sebagai apa itu namanya? Bahan untuk nego. Ya lu kalau mau gue perpanjang, oke lu divestasi lagi. Kemarin kalau nggak salah pemerintah baru punya 20 atau berapa persen kan. Nah, pemerintah pengennya dia lebih tinggi lagi. Ya sampai Minds.id kan sudah ngomong kan, kalau bisa saya mau mayoritas langsung. Nah, uangnya ada nggak ya? Tinggal kita lihat ya. Nah, kalau dia sampai bisa diakuisisi oleh pemerintah sampai 51%, itu akan menjadi katalis yang cukup positif untuk si Inco. Ya, ya ini teman-teman jadi tinggal perhatikan. Kalau misalnya mau masuk, ya teman-teman agresif kan dia udah kembali retest tuh. Ya, retest ke arah trendline. Ya, ini retestnya dengan volume gede apa volume kecil ya?
Tuh, volume masih cukup gede ya. Berarti mungkin dia masih akan turun sampai ke sekitar 6.500-an lah ya. Kita tinggal lihat nih. Ya, nanti dia akan turun. Soalnya ini gede. Ini hari ini volumenya lumayan gede. Ya, jadi mungkin akan turun lumayan. Maka yang saya bilang, katalisnya itu masih ada yang negatif, yaitu kasus korupsinya. Nah, kalau korupsi ini bisa nggak? Kemudian untuk yang divestasi, itu sampai hari ini, itu masih dibicarakan. Maksudnya masih nego kan. Ya teman-teman tahu lah ini kan ke depannya cukup bagus kan untuk si nikelnya. Ya kan. Jadi kalau misalnya gue lepas sekarang itu kan gimana ya. Hitungannya kan harusnya diperhitungkan nih. Potensi si Vale-nya itu dapat keuntungan dari nikel ini ke depannya itu kan pasti gede. Nah, kalau gue mau lepas ini lu harus jualnya belinya agak mahal dikit loh. Ya nggak bisa beli dalam keadaan yang misalnya harga hari ini. Mungkin itu akan jadi negosiasi mereka ya. Nah, tapi teman-teman silakan tinggal pantau lah. Kalau teknikalnya sebenarnya trading plan saya pengen tunggu dia benar-benar bisa ngedrop sampai ke 5 ribuan. Ya, 6.000 sampai 5.000 itu jauh lebih murah. Ini maunya saya, ya maunya saya. Teman-teman tinggal reaksi aja seperti apa. Oke, ini untuk si Inco. Kemudian Harum Inco. Nah, ada satu lagi namanya Doit. Doit ini kan adalah batu bara kan? Doit ini lebih ke arah kontraktor batu bara. Ya, kontraktor batu bara. Tetapi dia kan sudah mengakuisisi salah satu tambang tembaga di Indonesia. Ya, tambang tembaga di Indonesia atau di Australia. Teman-teman nanti cek ya. Saya agak lupa nih. Ya, tapi yang pasti adalah dia bukan kontraktor tok lagi sekarang. Ya, tapi dia juga sudah merupakan perusahaan tambang karena dia mengakuisisi tambang tembaga. Ya, tambang tembaga. Kemudian dia juga mengakuisisi Buma. Buma yang di Australia. Ini juga kontraktor tambang dan kebetulan dia juga mendapatkan eh, perjanjian atau kontrak untuk mengerjakan banyak sekali tambang-tambang yang di Australia. Ya kemarin ada berapa ya 6 berapa ratus juta US dollar kan ya. Nah, apa yang teman-teman lihat dari sini, kalau lu mau masuk sekarang ini udah agak tinggi. Ini sudah agak tinggi. Kenapa? Karena modal kita itu kalau nggak salah di daerah bawah sini, daerah kotak ini di sekitar 300-an atau daerah bawah sini pada saat dia breakout. Saya agak lupa modelnya di daerah mana ya. Nah, jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah kalau lihat teknikal ini kan dia udah naik nih, udah naik lumayan kan. Dan ini kan masih single move nih. Belum ada swing low-nya. Jadi yang lu tunggu itu adalah swing low-nya. Ya, swing low-nya. Jadi ingat sekali lagi ya, emiten-emiten tambang yang kita ambil, ya ini kebetulan masuk ke dalam sektor energi ya. Kalau kemarin kita baru bahasnya cuma minyak doang. Ya, nah ini kalau untuk yang batu bara, ambil story yang lain di balik emiten itu. Jadi jangan jangan lu ambil yang batu bara yang tok. Karena ini pendapat saya, bisa aja salah ya. Ada peluangnya sangat kecil untuk emiten yang murni batu bara untuk kembali lagi menjadi saham-saham juara seperti waktu COVID. Ya paling dia memang akan naik ya buat swing doang karena memang harga si batu baranya sendiri memang dibilang udah cukup murah lah. Ya udah cukup murah. Jadi yang kita lihat nih untuk si Doit karena long termnya itu jauh lebih baik. Ya, jadi yang ya ini juga lu mesti simpannya agak lama lah ya. Nah, kalau Doit sendiri kalau lihat sekarang ada kali 15 sampai 20% ya floatingnya ya. Jadi kita akan tunggu dia swing low. Nah, apakah ini udah swing low-nya? Ini berapa candle ya? Oh ini baru 2 candle doang. Nah, ini mungkin masih belum bisa kita katakan swing low. Ini paling baru daerah-daerah yang kita sebut sebagai supply atau demand ya. Jadi ya tinggal teman-teman bisa tunggu di daerah sekitar 370-an. Ya 370-an itu dari daerah situlah. Lu mungkin bisa kolek si Delta Dunia Makmur. Atau lu melihat ada yang lain. Ya ada yang lain. Ada satunya lagi adalah ADMR. Ya, ADMR. ADMR tahu ya, kita ngambilnya, saya udah sempat membahas ADMR ya. ADMR ini memang dia batu bara. Memang dia adalah batu bara untuk saat ini. Tetapi jangan lupa, dia sudah mengakuisisi bahkan sudah bikin smelter bareng sama Cita. Smelter apa dia? Smelternya itu adalah smelter bauxit. Untuk bikin apa? Untuk bikin aluminium.
Ya, jadi yang kita ambil dari si ADMR ini lebih ke arah aluminiumnya. Tapi kalau misalnya batu bara nih ada potensi peningkatannya, sudah kita ambil swingnya, kita dapat swingnya gitu, ya. Oke, nah posisi ADMR sekarang itu ada di sekitar plafon. Jadi plafonnya itu kurang lebih di sekitar 7.000. PS-nya, preliminary support-nya itu kan dari sini nih. Iya, ya mungkin sekilas aja ya. Teman-teman nanti akan dapat di kelas kok. Ya, apa ini? Ya, PS-nya itu apa? PS-nya itu adalah tanda-tanda awal kehadiran dari si market maker. Jadi teman-teman bisa lihat kan? Ya, posisinya apa? Posisi ADMR itu sedang turun, turun, turun. Ya, turun, turun, turun. Ya, nah, habis itu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang balikin. Nah, ada yang kalau yang bisa membalikkan harga itu siapa? Kita. Nggak mungkin. Ya, jadi posisi dia dalam keadaan trend yang downtrend, tiba-tiba ada yang balikin. Ada yang balikin, ya. Nah, posisinya di mana? Satu di sini. Nah, ini adalah namanya potential PS. Kayaknya masih tahu tinggi ya. Nah, di sini ada potential PS lagi. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah PS yang benar-benar PS? Kita tunggu dia klimaks. Ya, kita tunggu dia klimaks. Nah, apa yang kita lihat sekarang itu ada di support sini dan support yang 740 sampai hari ini belum di retest. Belum dia tes lagi, berarti kan belum ada secondary test. Ya kan? Belum ada secondary test. Berarti ini kemungkinan besar adalah automatic rally-nya. AR-nya. Ada potensi itu adalah AR-nya. Nah, kalau dia potensi AR, berarti akan ada secondary test kan? Lalu lihat kopong-kopong di sini. Ya, peluang dia terjadi secondary test itu gede. Nah, jadi apa yang lu lakukan? Kalau lu merasa bahwa gue udah pengen cicil nih, ya karena dana gue gede banget. Nah, pas dia tes ke bawah, itu adalah kesempatan lu cicil. Kalau dana lu gede. Ya, tapi kalau lu bilang dana gua cukup lah, kan lu cek dong likuiditas dari si ADMR-nya. Kalau likuiditasnya cukup lah buat dana gua saat ini, ya kalau cukup ya sudah. Lu tunggu sampai di akhir ya, dia ada spring nggak, gitu ya. Kalau dia nggak ada spring ya sudah, lu mungkin bisa ngambil nanti di dekat-dekat money spot. Ya, ada yang bilang begini, ADMR lah ini kan bisa jadi apa itu up flag ya, pola flag ya, jadi bullish flag ya, bisa aja, oke, nggak masalah gitu, lu ambil aja gitu. Makanya yang saya bilang, kalau memang potensi dari batu bara ada swingnya, lu bisa swing di sini ya, lu bisa swing aja di ADMR. ADMR juga bisa jadi dia membentuk set satu di atas, bukan di swing ke bawah ya, bisa aja ya, bisa jadi dia akan nge-swingnya itu atau ngumpulin barangnya itu di antara range 1.000 sampai 1.300, sangat mungkin ya. Jadi makanya AR ini kan adalah peluang kita ngeliat trading range ya, kira-kira dia akan ngambil di mana ya. Oke, ya, money spot dari ADMR belum Pak. Money spot itu bukan di mana Pak, dia harus punya syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, ini potensinya nih, bisa jadi di sini ya, bisa jadi terjadi saat ini, cuman volumenya masih gede-gede ya, bisa jadi terjadi saat ini adalah bisa jadi money spot, tapi money spot di fase awal ya. Jadi paling bisa jadi swing ke EMA 200-nya di sekitar 1.270 ya, paling dia nge-swing dong. Tapi ini tunggu, ini belum money spot ya, karena volumenya masih gede, cenderung gede. Oke, ingat ya, money spot itu bukan di mana, tapi SOP-nya sudah penuh belum? Oh, kalau dia udah penuh, itu di situ. Gitu. Kalau sekarang ya kelihatannya iya gitu ya, tapi belum sih. Ya, belum. Ya. Oke, ya paling kalau lu mau ya paling ini lu anggap itu sebagai flag. Ya, nanti kita tinggal lihat seperti apa. Tapi untuk dia bergerak kelihatannya masih belum. Kenapa? Karena kita masih lihat bauxite-nya masih masih begitu-gitu saja. Terus habis itu smelternya juga belum jadi. Smelternya kalau nggak salah jadi 2024 ya. Ya, smelter. Kemudian tren untuk mobil listrik juga kayaknya masih belum belum wah banget gitu. Gitu ya. Oke. Oke, saya pikir itu dulu ya. Itu dulu ya. Ini kalau ngomongin ini kok kayaknya cepet banget ya.
Ya, saya pikir itu dulu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih aja. Yang lain ada nggak? Ada pasti. Ya ada pasti. Cuman ya saya baru akan ngomong soal sektor energi karena memang kayaknya memang ada peluang yang lumayan 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 bagus untuk di energi. Tapi apakah ini berkaitan dengan batu bara? Nah, ini yang ya ini energi ya. Kita di Senin kemarin kan kita juga udah bicara mengenai energi ya. Kemudian di hari Jumat juga kita udah sempat bicara mengenai energi ya. Cuma ini masih kita lihat lebih ke arah minyak ya, minyak bumi dan gas. Ya, ini lebih lebih ke arah itu. Kemudian untuk batu bara itu baru mulai akan ada peningkatan di situ. Kenapa? Karena ada kenaikan harga minyak. Itu biasanya memang akan terjadi peningkatan pada harga batu bara karena ada yang mencari substitusinya. Nah, di sini makanya yang saya bilang, ceritanya lu tinggal korek. Siapa yang mencari batu bara nih zaman sekarang? Ya, Cina ekonominya masih letoy gitu kan. India kayaknya juga masih cukup letoy. Kayaknya kebutuhan dalam negerinya itu bisa dipenuhi oleh tambang-tambang batu bara di dalam negeri mereka. Kelihatannya, kecuali kalau dia udah eh, udah balik lagi ke semula, mungkin dia akan mencari keluar. Nah, kalau belum, berarti ini bisa jadi cuma swing doang. Ya, jadi lu temukan alasan untuk terjadinya peningkatan pada harga emiten batu bara itu sampai kembali kayak kemarin lagi. Baik, teman-teman, paling itu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Oh ya, besok itu buat teman-teman itu udah mulai kelasnya ya. Kalau teman-teman yang masih tertarik, yang di prasection masih mau gabung ya, berarti hari ini terakhir ya, kita tunggu sampai besok karena malam kita sudah mulai untuk kelas hari pertama. Jadi teman-teman yang sudah daftar, jangan lupa ya, jam 7 malam saya biasanya on time. Jadi nggak pernah saya tunggu sampai oh full dulu segala macam. Enggak ya. Jam 7 teman-teman berarti harus sudah ada di sebelumnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di hari Jumat. Thank you semuanya. Saya izin pamit ya. God bless.